Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Ardin mana Ardin? Ardin mana? Nggak ada, Pak. Siapa? Oh, Belum, ada. Pak. Ya, Belum, Pak. ya. Ada, Ardin ada ya. Kemudian Bagus mana Bagus? Bagus? Bagus belum ada ya? Belum. Bagus belum hadir. Adil? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Fatimah? Tadi Fatimah ada ya? Fatimah. Intan mana Intan? Pak, ada. Ada ya. Iren mana Iren? Iren kan Iren nggak sama ada. Ayu ya? Ada, Pak. Iya, Iren mana? Oh, ada. Oh, my. Loren ada Loren? Nggak ada, Pak. Loren nggak ada. Iren nggak mungkin. Zalba? Ada, Pak. Ada, Zalba ada. Kemudian Repan. Udah hadir belum si Repan? Belum. Belum ya? Masih izin banget. Iya, mangga belum kayak terbiasa. Rizky mana Rizky? Ada, Pak. Salman? Ada, Pak. Iya, ya, ada. Terus Ayu? Ada, Pak. Ada ya, sama Iren ya. Kemudian Salman Arila ada? Salman? Udah hadir belum? Ada. Nggak ada, Pak. Belum ya? Selviana? Selviana belum hadir. Sifadinia? Ada Sifadinia? Sifa belum hadir. Sifa Fauzia? Saya, Pak. Ada. Terus Zakia mana Zakia? Ada dua Zakia. Zakia ada? Waduh mic-nya Zakia. Zakia hadir? Ya di sana sudah hadir ya? Zakia berarti sudah ada. Di sana ada. Jadi Hartawan Vargas hadir ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau mengingatkan karena sekarang masih dalam situasi pandemi ya. Jadi kita juga masih belum bisa melaksanakan tatap muka, hanya bisa melaksanakan tatap maya. Oleh karena itu Bapak mungkin tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian tentang protokol kesehatan. Ada yang sudah hafal protokol kesehatan apa saja? Cuci tangan. Mencuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak, terus apa lagi? Dilarang berkerumunan. Dilarang berkerumun, terus apa lagi? Memakai apa? Memakai masker. Memakai masker, ya. Tadi sudah benar sama Sifa Fauzia tuh. Pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, ya. Terus tadi menghindari kerumunan. Ada lagi mengurangi mobilitas. Apa itu mengurangi mobilitas? Jadi kurangi bepergian keluar kota, ya. Jadi diam di rumah saja kalau tidak ada keperluan. Ya. Dan yang paling penting mungkin yang terakhir adalah selalu
Ya, lalu berdoa kepada Allah agar kita tetap diberikan kesehatan. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Nggak ada, Pak. Ada yang mau memimpin? Fadil. Iksan. Nah, Iksan, silakan Fadil. pimpin. Atau Fadil, silakan. Fadil. Fadil, silakan Fadil. Duduk siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Fadil sudah memimpin doa ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini salah satu bentuk rasa nasionalisme kita ya. Salah satunya yaitu kita sekarang akan menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya apa? Yaitu berhubung sekarang masih di bulan Agustus, jadi lagu nasionalnya adalah Hari Merdeka. Nah, hafal tidak lagunya? Ya, sebentar Bapak. Ini dulu ya, share dulu. Nanti ada musiknya, nanti kalian mengikuti ya. Lapar. Sudah tampil loh? Dah. Nah, siap ya, ikuti ya. Siap? Ya, mulai. Ikuti musik. Siap, nak. Ikuti ya. Keluar nggak musiknya? Keluar. Ada, Pak. Keluar. Ada. 17. Agustus tahun 45. 45. Hari merdeka Indonesia. Hari bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka. Di kandung badan. Sedia pertahankan Membela negara Indonesia. tetap sedia membela negara Indonesia. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka. Masih Ya, itu sudah ya lagunya tentang Hari Merdeka. Berkaitan dengan bulan sekarang adalah bulan Agustus.
tepatnya bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu diharapkan kalian nanti yang pertama setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan dan berdiskusi, mudah-mudahan kalian nanti mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian selain itu kalian juga mampu menggunakan informasi pada peta pikiran. Selain itu, selanjutnya setelah mengamati gambar situasi dan berdiskusi, nanti kalian diusahakan mampu menemukan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Juga nanti kalian bisa menentukan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Kemudian pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu mencari informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu materi yang akan kita bahas. Nanti sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ya, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita bermain dulu, ya, bermain dulu. Ya, dibuka kameranya, dibuka semua kamera yang belum dibuka kameranya, dibuka dulu kamera. Kameranya dibuka, terus HP-nya disimpan di depan. Bisa nggak? Kameranya disimpan di depan. Ya. Yang belum dibuka kameranya silakan buka dulu. Ya, kita sebelum ke pembelajaran kita bermain dulu. Ya. Siap? Siap. Permainannya perhatikan, lakukan apa yang Bapak katakan. Ya. Lakukan apa yang Bapak katakan. Coba dibuka dulu kameranya yang belum. Simpan di depan kameranya ya. Ya, Pak. Nah, instruksinya seperti ini. Apabila Bapak mengatakan Bapak bilang, nah kalau diawali dengan kata Bapak bilang, nanti kalian lakukan ya. Seperti contoh. Bapak bilang pegang rambut, jadi kalian ikut pegang rambut. Jadi yang kerudung pura-pura ini rambut lah. Yang kerudung ya. Iya, Pak. Ngerti? Ya. Ingat, kalau Bapak dimulai dengan Bapak bilang, kalian ikuti. Ya, kalau tidak ada Bapak bilang, jangan diikuti. Ngerti? Ngerti? Ya. Kita mulai. Bapak bilang pegang hidung. Bapak bilang pegang kuping. Kuping, mana kuping? Pegang kuping. Telinga. Bapak bilang pegang kening. Pegang kening. Kening mana kening? Jangan ikuti Bapak, ikutinya apa yang Bapak katakan ya. Terus Bapak bilang pegang pundak. Pundak mana? Pundak. Apa, Pak? Nggak kedengeran suaranya. Pundak. Dengung. Nggak kedengaran suaranya. Hah? Nggak kedengaran? Kedengeran suaranya dengung. Hah? Yang lain jelas tidak? Jelas. Dengung. Jelas. Mungkin yang dengung sinyalnya kali ya, karena di yang lain sudah jelas. Ulangi, kita lanjutkan ya.
Di luar. Bapak bilang pegang dagu. Mana dagu? Iya. Pegang hidung. Ya, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Tadi kalau bisa diikuti, kalau dimulai Bapak bilang. Ya, kalau tidak ada Bapak bilang jangan diikuti ya. Oke. Ya, baik anak-anak, itu sedikit saja permainannya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ya. Kita buka dulu. Sudah muncul? Sudah. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Nah, di sini ada gambar. Silakan kalian amati. Ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Jenderal Soekarno-Hatta. IR. Insinyur Soekarno-Hatta, Pak. Gambar Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedang apa? Insinyur Soekarno-nya sedang apa tuh? Ada yang tahu itu? Membaca proklamasi. Iya, bagus. Terus Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, sedang membacakan teks proklamasi. Ya. Nah, dulu kan ada cerita dengan Demplok tuh, pas kejadian penting menjelang teks proklamasi. Ada yang tahu tidak? Enggak. Nah, di kejadian tersebut, sebelum ke detik-detik pembacaan proklamasi kan ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia seandainya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak diculik oleh golongan muda? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu tidak? Nah, kejadian itu kan Insinyur Soekarno diculik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tidak diculik oleh golongan muda? Ada yang tahu? Belum ini ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lanjutkan dulu ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, kali ini Bapak akan membentuk kelompok dulu nih. Tadi ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang nih. Kira-kira enaknya dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok nih? Ada 12 orang. 3. 3 saja berarti kalau 3 kelompok ada 4 orang masing-masing kelompoknya ya? Ya. Nah, Bapak pilih acak saja ya. Menurut absen saja supaya gampang. Perhatikan aja. Nanti perhatikan anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Arvin, terus Fadil ya, terus Fatimah dan Intan. Tadi ada Intan ya? Ulangi, kelompok 1. Kelompok 1 ada Ardin, Fadil, Fatimah sama Intan. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada Irene. Ya. Kemudian ada Zalfa. Kemudian ada Rizky Salman.
Yang keempat ada Ayu. Ya, pas. Iren sama Ayu karena bareng, jadi satu kelompok. Ya. Kelompok 3 berarti ada Siva F. Ya, Siva Fauzia. Kemudian ada Zakia. Kemudian ada Ikan. Dan ada Vargas. Vargas tidak, masih ada tidak. Arjin, Adul, Fatimah, sama Intan. Kelompok 2 ya ada Iren, Alfa, Rizky, sama Ayu. Kemudian kelompok 3 ada Siva Fauzia, ada Zakia, ada Ihsan, dan Vargas. Ada yang belum disebut? Bagus. Ada tidak yang belum disebut? Selvia. Sudah semua? Tidak ada, udah semua ya? Selfie, Nah, udah hafal? Siapa? Selfie. Selfie udah hadir? Selfie ada? Udah. Oh, selfie ada ya? Hadir. Selfie mau gabung kemana nih? Kelompok 1, 2, atau 3? Hah? Selfie. Kemana kelompok 2 aja ya? Ya. Selfie gabung dengan kelompok 2. Ada lagi yang belum disebut? Sudah semua? Dah. Baik ya, sudah hafal ya anggota kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kita lanjut. Nah, sebelum ke diskusi kelompok, kalian perhatikan dulu nih. Nanti materinya perhatikan dulu. Bapak akan membahas sedikit. Yang pertama tentang mencari informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita lanjut. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk memperoleh informasi penting dari sebuah teks. Yang pertama yaitu dengan membaca judul terlebih dahulu. Ya, yang kedua yaitu dengan membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Ya, kedua membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga yaitu dengan membuat pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, yang ini yang akan kita pelajari, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Kita lanjut. Nah, dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan kata-katanya. Ada apa saja? Ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, yang akan kita pelajari yang ini, yang 6 kata tanyanya. Ya, pertanyaan itu nanti akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah dalam peta pikiran. Ya. Nah, kemudian apa sih fungsi kata tanya tersebut? Kita perhatikan satu persatu. Kata tanya fungsinya yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya. Kemudian di mana? Di mana itu yaitu untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian kapan? Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu, ya, suatu peristiwa.
Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana itu fungsinya yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ya. Itu tentang fungsi kata tanya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita perhatikan ada beberapa contoh di lingkungan keluarga tentang penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya, contoh di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu gotong royong menjaga kebersihan, keamanan dan keindahan di lingkungan rumah. Ya, kedua membantu adik mengerjakan PR. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat apa? Menerapkanlah 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ya, menyapa tetangga saat berpapasan. Terapkanlah 5S. 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian yang kelima apa? Berbagi tugas dengan anggota keluarga. Berbagi tugas dengan anggota keluarga. Selanjutnya ini ada contoh di lingkungan sekolah. Yang pertama apa? Contohnya? Membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Ya, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Kemudian yang kedua? Melakukan piket kelas bersama-sama. Ya, betul. Melakukan piket kelas bersama-sama. Kemudian yang ketiga? Bermain bersama teman pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa maupun agama. Ya, bermain bersama teman pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa maupun agama. Ya. Kemudian yang keempat? Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati antar teman. Yang kelima? Mengikuti acara bendera dengan tertib. Ya, mengikuti acara bendera dengan tertib. Yang keenam? Apa yang keenam? Menghargai pendapat teman saat kelas. Ya, menghargai pendapat teman saat diskusi kelas. Kemudian yang ketujuh? Mengumpulkan teman yang terkena musibah. Ya, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Sudah dilaksanakan kah ini waktu kalian sekolah? Suka dilaksanakan kah? pernah Pak, pernah. Nah, ya. Enggak sering enggak. Ya, yang penting kalian sudah pernah melaksanakannya ya. Itu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama apa coba? Saling membantu dari masyarakat kepada masyarakat yang sudah sejahtera, yang belum sejahtera. Ya, saling membantu dari masyarakat yang sudah sejahtera kepada masyarakat yang belum sejahtera. Artinya kita memberikan sesuatu yang lebih dari kita untuk menyelamatkan tetangga yang kekurangan. Apakah pernah dilakukan? Yang pertama, suka tidak membantu tetangga, bantu orang lain. Iya, ya. Kemudian yang kedua apa? Mempersilahkan orang lain berindah sesuai agamanya. Ya, ini yang di lingkungannya baik di sekolah atau lingkungan masyarakat yang banyak perbedaan tentang di masalah agama. Di kita mah kebetulan hampir mayoritas beragama apa? Islam. Islam. Kemudian yang ketiga apa? Membantu yang akan agama. Ya, membantu tetangga yang kesusahan buku atau agama ya, baik sukunya
Dari mana? Kita kebetulan suku di Cirebon juga berbeda-beda ya. Ada yang Sunda, ada yang Cirebonnya ya. Nah, walaupun berbeda, kita harus membantu tetangga ya. Ya, itu contoh penerapan lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan memulai diskusi kelompok dengan anggota kelompoknya masing-masing tadi yang sudah dibagikan. Siap untuk berdiskusi? Siap? Siap ya. Nah, perhatikan dulu. Nanti ada beberapa yang harus didiskusikan ya. Yang pertama, kalian baca dulu, nanti ada sebuah teks ya. Teksnya nanti kalian baca, kemudian masukkan ke peta pikirannya ya. Ini sudah ada kata tanya di sana, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, ini adalah mencari informasi penting dari sebuah teks. Teksnya yaitu tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Ya, nanti dari teks tersebut silakan kalian masukkan ke peta pikiran ini. Ya, itu bahan diskusi yang pertama. Selanjutnya nanti bahan diskusi yang kedua, kalian dapat mengembangkan peta pikiran yang tadi kalian buat ke dalam bentuk pertanyaannya. Ya, di diskusi yang ini kalian hanya mencari jawaban dari teks tersebut. Ini misalkan ada kata tanya apa, berarti kira-kira jawabannya apa dari teks. Ya, setelah diketahui atau didapatkan jawaban, nanti di diskusi yang kedua, dari jawaban tersebut kalian buat pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya yang ada. Ya, ya, untuk selanjutnya nanti bahan diskusi yang ketiga, nanti kalian akan mengamati gambar ini. Ya, dari gambar ini kalian nanti akan menentukan mana yang termasuk manfaat menerapkan nilai kerukunan dan mana yang termasuk dengan kegiatan yang menerapkan nilai kerukunan. Jadi nanti kalian akan membedakan mana sih yang termasuk manfaat, mana sih yang termasuk kegiatan. Ya, baik, kita mulai. Ya, Bagaimana ini? Bagaimana? Ya, kalau sudah silakan kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Silakan diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Sekarang sudah mulai bisa dikerjakan. Silakan. Iya Pak, udah Pak. Silakan yang sudah buka link kerjakan. Peggy, minta tolong sih Kak. Silakan. Kalau bisa kata tanyanya jangan tertutup ya, disimpannya di bawah kata tanyanya supaya tidak tertutup. Ayo, silakan. Pak, nggak bisa digeser-geser, Pak. Iya. Diklik dulu itunya. Kata tanda panahnya diklik dulu. Di bawah kan ada tanda panah, ada nggak? Ada. Ya, Ada, Pak. diklik dulu tanda panahnya. Nanti baru bisa digeser. Jangan klik pensil, nanti coret-coret. Jangan klik tanda pulpen. Pak, nggak ada tanda tanya, Pak. Hah? Nggak ada tanda tanya. Bukan tanda tanya, tanda panah. Buat ngegeser maksudnya. Oh iya ada. Oh iya. Diklik tanda panah, nanti baru bisa digeser. Iya Pak, makasih Pak. Bentar. Oh, silakan. Oh, satu lagi saya kok nggak ada sih Pak.
Yang mana? Awas kehapus. Dan golongan muda karena perkembangan Pak. Yang di halaman mana? Nggak ada. Ini kapannya nggak ada, Pak. Di halaman mana? Halaman 2. antara 5 besar Aduh, berarti ada yang kelompok 1 ya? Bentar. dengan pemerintah Indonesia. Bentar. Yang hilang berarti barangkali ketutup, digeser-geser dulu boleh. Barangkali ketutupnya yang Adil. Udah, Pak. Nggak ada tak? Nggak ada, Pak. Bapak, saya ke apa, Pak? Gimana, Pak? Arden mana Arden? Arden yang warna apa Arden? Kalau ada yang kehapus gimana, Pak? Fadil, Bapak sudah buat. Apa tadi? Siapa yang nanya? Soekarno, Hatta, dan DR. Raden itu aja, Den. Empat. Diningat masal wajib informasi yang disampaikan panglima tentara yang dibahas kepada pemerintah Indonesia. Bukan. Kunci ya. Awas jangan sampai kehapus tuh teksnya ya. Hilang. Jepang di Asia Tenggara dengan pemerintah Indonesia menunjuk siapa yang terlibat pertemuan tersebut. Gimana? Yang di kelompok 3 halaman 4 itu teksnya ada semua tidak? Teksnya hilang 1 ya? Di halaman 4. Kelompok 3 kan? Iya. Kurang 1 teksnya ya? Jangan pilih yang tanda pulpen, nanti bakal kecoret ini. Ya, pilihnya tanda panah. Jangan tanda pulpen, tanda panah. Nanti akan coret. Diklikkan tanda panah. Jangan tanda yang pulpen. Saya bisa share. Jawabannya Yang sudah di yang pertama bisa lanjut dulu ya. Antara pengemudi besar jadi perbedaan tidak pemerintah Indonesia atau tidak. Ini di kelompok 3 jangan coret-coret. Jangan pilih yang pulpen, jangan pilih yang pulpen, pilihnya yang tanda panah supaya tidak kecoret. Bapak hapus ya. Coretannya Bapak hapus dulu. lebih satu. Pilihnya tanda panah. Oke. Bisa ya. Kelompok 3, perhatikan. Untuk menggeser, pilih tanda panah, jangan yang gambar pulpen. Versi Katolici ini kah? Bagaimana proses pembentukan? Di mana tempat pertemuan antara Ayo, kelompok 3. pertemuan antara panglima tentara Jepang dan Asia Tenggara dan pemerintah. Ini saya
Takut hapus. Ini ibu menyerahkan nilai ke teman dengan teman yang berbeda agama. Silakan. Bentar, Pak. Teman menyerahkan nilai Silakan bagi-bagi ya supaya cepat. Jangan bertumpuk di kegiatan satu. Dibagi-bagi, ada yang di kegiatan satu, ada yang di kegiatan dua, ada yang di kegiatan tiga. Setiap anggota kelompoknya. Supaya cepat pengerjaan. Tapi nanti bisa dikoreksi lagi sama teman kelompoknya ya. Bisa dikoreksi lagi. Kelompok 3, jangan coret-coret nih kelompok 3. Teksnya itu pada kemana? Pada hilang itu teksnya. Teksnya pada kemana? Di halaman berapa? Di halaman 4 nih, kau pada hilang sebetulnya teksnya. Ada 4 teks ya, berarti kurang 2. Ada yang kehapus berarti. halaman 3 teksnya pada hilang. Halaman 4 Kurang yang 2. hilang. Halaman 1, 2, dan 3. Halaman 4 kurang 2 ya? Iya, Pak. Ya, nah, berarti ada yang kehapus. Nanti Bapak buat lagi nanti. Bentar. Berarti yang ini ada nih, di tengah masih ada. Berarti oh, dua sendiri lah itu. Satu lagi ya? Satu lagi berarti ya, bentar. Kurang 1, Pak. Halaman 4. Bentar, Bapak buat. Kurang 1 teksnya, Pak. Iya, Pak. Kurang 1 teksnya. Kelompok 3 kurang 1. Bentar. Aduh, Pak hapus, Pak. Kurang 1 Pak, teksnya, Pak. Itu Bentar. sampahnya tuh bikin kagok, Pak, yang di bawah tuh. Ngomong yang ke bawah hapus. Iya, Pak. Kenapa? Jangan sampai bawah berarti ya? Iya. Oh, jangan sampai ke bawah. Nanti ada tanda sampah. Iya, Nah, di samping. Kelompok 1 halaman 5. Satu lagi saya kurang, Pak. Pak, halaman Bentar. 3 kurang 1. Bentar. Pak. Halaman 4. Tuh, udah. Ya, makasih, Buka dulu. Pak. Goblok. Kalau udah selesai gimana, Pak? Lanjut ke yang lainnya udah selesai belum? Kelompok 1 Yang- kurang 1, Pak. Kenapa? Kelompok 1 kurang 1. Yang di halaman mana? Halaman 5. Udah selesai, Halaman- Pak. Halaman 5 aku hapus ya? Bentar. Udah selesai. Bentar, itu Udah selesai sih, Pak. Halaman 3. 3, Pak.
Kelompok 3 udah selesai semua Pak. Agak gimana? Kelompok 2 juga. Kelompok 3 udah Pak. Bentar. 2 juga. Udah Pak. Tuh Fadil sudah Bapak buatin. Iya Pak, terima kasih Pak. Udah Pak. Udah. Ini nomor yang warna hijau udah. Fadil nyimpennya jangan bertumpuk itu, boleh dari kanan kiri, yang misalkan di yang pertama Ya, Pak. kanan, yang di kiri biar gak bertumpuk. Selang-seling. Adil tuh siapa sih? Udah Pak. Udah Udah semua? Pak. Sudah semua? Kelompok 3 udah selesai. 2. Sudah semua ya? Udah Bang. Kalau udah semua, hafalkan ya. Hafalkan jawabannya, hafal tidak? Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Nanti kita akan cek. Nanti kita akan cek apakah jawabannya benar atau tidak. Kalau bisa dihafalkan. Ya udah deh, kalau ini udah selesai semua. Saya tulis di buku aja, Pak. Ya. Kalau ditulis di buku lama ya, nanti aja. Nanti Bapak biar lihat ke sini. Nah, nanti Bapak biar lihat ke jawabannya. Sekarang kalian balik lagi ke, kalau udah selesai semua, balik lagi ke apa? Google Meet-nya. Silakan. Ya, nanti kamu di Sudah tampil? Sudah berubah tampilannya ya? Nah, sekarang kita ke pembahasan yang pertama dulu. Nah, kelompok 1. Nanti tadi jawabannya masih ingat tidak? Tidak. Coba. Udah, nanti Bapak lihat ke sini ya. Berarti ke sini. Ini hasil pekerjaan kelompok 1 ya? Ya. Aku. Hasil pekerjaan kelompok 1. Ini yang apa? Ini jawabannya yang panglima besar. Kita cocokkan. Yang apa mana? Ini apa? Dari kelompok 1 menjawabnya yang panglima besar. Yang ini. Ya. Kita geser dulu. Nah. Kemudian mana? Mengapa jawabannya adalah Taigon? Mengapa mana tadi? Mengapa jawabannya di kelompok 1 yang ini adalah Taigon? Ya. Kemudian kelompok 1 siapa yang Insinyur Soekarno? Siapa jawabannya Insinyur Soekarno? Kemudian kelompok 1 yang bagaimana menjawabnya terjadi perbedaan. Bagaimana terjadi perbedaan. Kemudian yang kapan? Tanggal 9 Agustus. Jawabannya. Kapan ini 9 Agustus. Iya. Kemudian di mana saat itu Jepang? Jawabannya. Nah, di mana? Nah, ini hasil jawaban dari kelompok berapa? Tadi kelompok 1. Nah, dari kelompok 2 bisa menanggapi tidak? Ini sama tidak jawabannya dengan kelompok 2? Ada yang salah tidak dari sini jawabannya? Dari kelompok 2 dan kelompok 3 boleh menanggapi. Ada yang salah nggak dari jawaban dari kelompok 1? Ada Pak, ada. Yang mana? Ada. Yang mana? Jalan Yang mana?
Hah? Ada yang bisa menanggapi dari kelompok 2 dan kelompok 3? Hasil jawaban dari kelompok 1. Nih, jawaban kelompok 1. Ada yang bisa menanggapi? Atau gini aja, Bapak cek dulu kebenarannya ya. Ya, Bapak cek. Ternyata di sini ada yang berwarna merah. Ada berapa yang berwarna merah? 3. Hah? Nah, ini artinya yang berwarna merah ini jawabannya masih salah. Nah, silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau menanggapi yang mau membenarkan. Yang mau membenarkan nih, Bapak pisahkan lagi. Mengapa? Ini harusnya yang mana yang mengapa jawabannya? Atau di mana? Yang di mana? Di mana harus apa? Yang di mana? Yang mengapa yang satu besar Jepang? Kenapa? Iya apa? Benar. Biar bingung. Bapak pisahkan dulu tidak benar. Nih, di sini ada mengapa, ada di mana, ada di mana. Yang di mana? Yang di mana? Jawabannya yang mana? Kira-kira yang benar? Darat Saigon. Ya, yang di mana? Bapak coba sambungkan yang jelas Saigon. Nah, terus yang bagaimana yang mana? Lihat. Bagaimana? Yang di tentara Jepang sedang terdesak. Nah, ini ya, kita pesangkan. Berarti yang mengapa tinggal satu jawaban lagi ini. Nah, sekarang kita cek lagi jawabannya yang hasil direvisi. Kira-kira benar atau tidak ya? Kita cek. Pak. Iya. Ada warna merahnya tidak? Tidak ada. Ya, berarti kalau tidak ada warna merah jawabannya sudah Benar. benar. Nah, di sini hebat kalian sudah bisa mencari informasi penting dari teks dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, jadi sudah bisa nih untuk yang pertama. Sekarang kita lanjut yang pembahasan yang kedua. Tadi tentang mengembangkan peta pikiran. Sekarang ya hasil jawaban dari kelompok 2 yang akan mempertentukan ya. Bentar, masih loading. Aduh, ulang ya. Lama pisan. Nah, sekarang untuk mengembangkan peta pikiran tadi dari kelompok kita ambil jawaban dari kelompok 2 sekarang. Berarti kelompok 2 tadi yang halaman 6 ya. Mulai. Kelompok 2. Nih. Yang jawabannya Panglima Besar Tentara Jepang itu pertanyaannya katanya apa informasi? Kita sambungkan dulu. Panglima Besar apa informasi? Apa informasi di sini? Jawabannya katanya Panglima Besar yang ini. Kita pisahkan dulu. Kemudian yang terjadi perbedaan itu katanya mengapa? Kita pisahkan dulu. Mengapa? Jawabannya katanya terjadi perbedaan. Gimana terjadi perbedaan?
Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ya. Terus yang ketiga, ini yang jawabannya ditentukan 0, siapa? Kita samakan lagi. Siapa katakan jawabannya tadi insinyur. Mana ini? Ini ada ya? Oh ini. Ini insinyur. Kemudian Dalat Saigon di mana tempat? Jawabannya yang di mana? Di mana tempat? Jawabannya adalah Saigon. Dua lagi nih. Ada. Terus yang tanggal 9 Agustus kapan? 9 Agustus kapan berarti ini? Ini. Nah, terakhir berarti yang bagaimana ini? Ini penuh. Ininya penuh. Di sini saja. Nah, dari jawaban kelompok 2 ini dan kelompok 1 dan kelompok 3 barangkali ada yang mau menanggapi. Kira-kira sama tidak jawabannya? Enggak. Sama. Ada yang beda? Ada yang beda? Nah. Kita cek ya. Kita cek kebenarannya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, ada warna merahnya tidak? Tidak. Tidak, berarti kelompok 2 sudah menjawab. Benar, hebat. Kalian sudah bisa mengembangkan otak pikiran dengan memasangkan pertanyaan dengan jawaban. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Nah, jadi jawabannya sudah benar ya, kelompok 2. Sekarang kita lanjut pembahasan yang ketiga. Bentar. Salah. Bentar. Udah hapus sih. Sekarang dilanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang penerapan nilai kerukunan. Nah, kita lihat hasil jawaban dari kelompok. Sekarang bagian kelompok 3, berarti ada di halaman terakhir ya? Terakhir. Halaman 11 berarti. Nah, di sini. Kita samakan. Oke. Bisa bekerja sama dan saling tolong-menolong, ini masuknya ke manfaat atau ke kegiatan? Tadi yang isi kelompok juga. Bisa bekerja sama ke manfaat atau ke kegiatan? Kita lihat yang kelompok 3 ya. Tadi apa? Bisa bekerja sama masuk ke manfaat ini. Tadi ya kelompok 3. Kita masukkan ke manfaat ke sini. Memilih banyak teman, kemana masuknya? Memilih banyak teman. Oke, memiliki banyak teman. Berarti ke manfaat. Manfaat. Kemudian memilih teman. Tadi kelompok 3 menjawab ke kegiatan. Sudah milih-milih teman, masuk ke terjalin kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Tadi kelompok 3 menjawab terjalin ke kegiatan. Ya. Mic-nya dimatikan dulu itu. Ada siapa tuh?
Mic-nya dimatikan dulu tuh yang ada suara. Nah, menjenguk teman yang sakit meski berbeda agama ini masuk ke menjenguk. Mana menjenguk? Nih, tadi masuk ke manfaat ya. Menjenguk masuk ke manfaat tadi. Kelompok 3 menjawab. Tidak mengganggu masuknya ke kegiatan. Nah, dari kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2, barangkali ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 3. Kira-kira sama tidak jawabannya? Tidak. Hah? Sama atau tidak? Kelompok 1 sama kelompok 2. Betul. Betul? Kalau sudah betul, kita cek jawabannya ya. Ya. Apakah jawabannya sudah betul atau tidak? Kita klik. Ada yang warna merah tidak? Kebalik. Ada dua. Kalau ada yang warna merah, berarti ada yang salah. Jadi gimana nih? Ditukar, Pak. Tukar. Jadi yang terjalin kemana masuknya? Yang terjalin masuknya kemana nih? Terapkan nilai turunan. Ya, ke manfaat masuknya ya. Kemudian yang menjenguk masuknya ke Kegiatan. kegiatan. Nilai turunan. Sekarang kita cek lagi. Kita cek lagi jawabannya. Ada yang merah tidak? Tidak. Tidak, berarti bagus, kalian memang luar biasa. Jadi jawabannya sekarang sudah benar ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kalian sudah mengerjakan diskusinya dengan baik ya, walaupun tadi ada yang salah-salah sedikit, tidak apa-apa karena ini sedang belajar ya. Nah, anak-anak, jadi kita dapat menyimpulkan tadi hasil pekerjaan kita yang sudah kita laksanakan ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa? Kegiatan. Belajar tentang apa tadi? Kegiatan. Nah, jadi kita yang akan kita ajari tentang apa? Tentang mencari informasi. Ya, mencari informasi dari sebuah teks ya, dengan menggunakan kata apa? Kata apa? Di mana? Di mana? Kapan? Siapa? Kata tanya tadi apa? Apa? Di mana? Siapa? Di mana? Di siapa? Kapan? Kapan? Di mana? Ya. Itu kata tanyanya. Nah, terus yang kedua tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Penerapan nilai apa? Nilai persatuan ya. Kita tadi sudah menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan. Ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, jadi kita sudah sampai ke kesimpulannya ya. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf kita bisa menggunakan kata tanya tadi ya. Kata tanyanya ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan itu nanti akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam pikiran. Kemudian kesimpulan yang kedua, dimanapun kalian berada, kita harus selalu menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan dengan menerapkan hidup rukun, ya, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah kita nah sekarang kita akan berlatih soal, tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, soalnya seperti ini. Bapak kirim link lagi nih ke grup. Ke chat Google Meet. Bapak sudah kirim lagi, silakan dibuka chatnya, linknya dibuka silakan. Kita akan mulai melakukan evaluasi. Silakan diklik linknya. Mulai ya, Pak. Nanti ada yang sudah masuk? Sudah, Pak. Mulai, Pak. Silakan klik mulai. Yang baru masuk cuma 2 orang. Baru 5. Untuk sementara Rifki Salman masih memimpin di posisi pertama, kedua Intan Fauzia, yang ketiga Rahas Syakira Zalfadis, yang ketiga disusul sama Ardines. Siva Fauzia naik ke posisi 5. Ayu naik ke 4. Silakan Ayu. Dulu gimana sih main handphonenya? Ayo, ada beberapa orang yang sudah selesai. Saya sudah semua, Pak. Ya, nanti kita tunggu, ada yang masih belum. Zalfadis belum, Rizky Salman belum. Tinggal 2 orang lagi, silakan. Yang sudah boleh kembali ke Google Meet-nya. Ya. Yang sudah boleh kembali ke Google Meet. Nah, sudah selesai semua ya. Silakan kalian balik lagi ke Google Meet-nya. Nah, Kembali, Pak. kembali ke Google Meet. Nah, ini posisi pertama ada Intan, kedua Ayu, ketiga Iksan. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan latihan evaluasi ya untuk pembelajaran. Kalian tadi sudah hebat kerjasama dalam diskusi menggunakan aplikasi Jamboard ya, serta evaluasi menggunakan tadi aplikasi Basis. Ya. Kemudian selanjutnya nanti di rumah
Karena tadi kita sudah belajar tentang penerapan nilai persatuan di keluarga, tadi kita lihat ya. Jadi kalian silakan bekerja sama dengan anggota keluarga kalian, membersihkan rumah misalnya, ya, atau pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Dan pembelajaran yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin tapi sebelum ditutup kita ucapkan dulu hamdalah secara bersama-sama ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetap semangat ya, jaga kesehatannya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.